Dan untuk membahas kekhawatiran munculnya klaster baru akibat kerumunan termasuk kerumunan massa menyambut Rizik Syihab dan di pernikahan putrinya malam nanti, kita sudah bergabung dengan epidemiolog Universitas Griffith Diki Budiman dan Ketua Panitia Pernikahan Putri Rizik Syihab Haris Ubadillah. Selamat sore Pak Diki dan Pak Haris. Selamat malam Mas Davi, Mbak Anissa. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak Haris, bagaimana ini? Apakah penerapan protokol kesehatan dalam pernikahan Putri Rizik Syihab nanti malam, apa sudah dipertimbangkan? Apa-apa saja yang akan diterapkan? Baik, kami selaku mewakili dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sudah mengupayakan pelaksanaan protokol kesehatan sejak sebelum acara, saat acara, dan setelah acara. Jadi sebelum acara kita buat himbauan, ajakan kepada seluruh masyarakat yang akan menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan protokol kesehatan yang 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Kita alhamdulillah kita sudah ada sediakan di beberapa titik, lebih dari 10 titik, itu kita sediakan toren untuk mencuci tangan. Juga hand sanitizer yang dalam bentuk spray. Kemudian juga kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga jarak, dalam arti tidak berjabatan tangan. Dan kemudian yang ketiga, kami juga ajak dan kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker. Bahkan saya informasikan juga kepada masyarakat bahwa lebih bagus lagi kalau kita bawa masker cadangan, karena mungkin nanti masker kita rusak atau jatuh, atau mungkin kita lihat ada orang sebelah kita yang belum pakai masker, itu kita berikan masker yang kita bawa. Jadi kita lebih menekankan protokol kesehatan yang lahir dari kemauan diri sendiri. Baik, Pak Haris, jika lihat ada beberapa waktu lalu ada acara yang dihadiri oleh Bapak Rizik Syihab, kemudian penjemputan Bapak Rizik Syihab, masa tidak bisa terbendung. Hari ini apakah Bapak bisa menjamin kerumunan massa seperti itu tidak terjadi lagi? Kalau mengenai masalah kerumunan massa, itu kita tidak bisa menjamin luapan rasa rindu masyarakat terhadap Habib Rizik Syihab. Bahkan saat penjemputan Habib Rizik Syihab di bandara, kami dari Front Pembela Islam itu tidak membentuk panitia penjemputan. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab Front Pembela Islam, sebagai organisasi yang dilahirkan oleh imam besar kami, yaitu Habib Rizik Syihab, kita menyediakan tenaga laskar, juga para duat, para ustadz, para habaib, para kiai, untuk memimpin masyarakat agar mereka itu bisa dengan tertib melaksanakan penyambutan Habib Rizik sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya kita membacakan tadarus Quran, pembacaan maulid, pembacaan ratib, munajat, doa, dan segala macam. Tujuannya adalah supaya masyarakat itu bisa secara tertib menjalankan protokol kesehatan. Jadi dengan berdoa tidak akan tertular COVID gitu ya Pak ya, maksudnya ya? Bukan dengan berdoa kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu artinya menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba manusia. Tapi dengan doa yang dipimpin, doa yang teratur, doa yang terorganisir, itu akan membuat masyarakat yang semua rata-rata pencinta atau yang rindu dengan Habib Rizik itu adalah masyarakat yang biasa berzikir. Jadi mereka begitu diajak berzikir, mereka akan lebih tertib dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Makanya kita siapkan tenaga ustadz, tenaga kiai, habaib untuk memimpin Pak Haris, acara Anda doa tersebut. bertanggung jawab atas acara hari ini, yaitu pernikahan putri dari Bapak Rizik Syihab dan juga acara Maulid Nabi, dan tentunya mengundang banyak umat dari Front Pembela Islam. Berapa pasukan yang Anda siapkan untuk memperhatikan protokol kesehatan bagi masyarakat yang datang dan berkerumun di sana? Kurang lebih kita persiapkan antara 500 sampai 1000. 500 sampai 1000 orang untuk menertibkan di sana ya Pak ya? Iya. Jadi kita nanti, tadi pagi kita juga sudah berkoordinasi dengan Kasat Lantas Bapak Purwanta, terus juga dari Dinas Perhubungan itu Bapak Roni.
pagi-pagi itu jam 7, sekitar jam 7 kita juga bersyukur sekali karena aparat dengan sigap membantu kami karena memang ini adalah satu fenomena di mana masyarakat yang rindu dengan Habib Rizik Syihab, mereka ingin bertemu dengan Habib Rizik Syihab, itu kita arahkan supaya kerinduan tersebut tidak melupakan protokol kesehatan. Makanya berkali-kali kami himbau. Kami bukan cuma himbauan secara share lewat video atau lewat meme-meme, tapi kita juga tempel di acara itu. Jangan lupa pakai masker. Kalau misalnya Anda sayang dengan imam besar, pakai masker Anda. Kenapa tidak dan dibuat seterusnya. secara Jadi online saja Pak acaranya? Bukankah tertulis. akan lebih menjaga protokol kesehatan? Dibuat secara online itu kayaknya juga nggak mungkin. Kalau dibuat online itu karena jangankan nggak dibuat acara, nggak ada acara aja itu dari hari kemarin itu tamu yang datang ke rumah Habib Rizik itu Masya Allah begitu banyak luar biasa. Jadi termasuk penjemputan acara Habib Rizik itu juga itu lebih masyarakat lebih banyak kepada ungkapan kerinduan kepada Habib Rizik. Baik, artinya Kira-kira banyak yang seperti rindu. itu. Saya Makanya ingin ke kalau Pak menurut saya Diki. pribadi ini anggap aja latihan pilkada. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi ya, anggap saja ini latihan pilkada. Pilkada Karena kan pilkada mencoblos di bilik pukulan satu masanya persatu, jauh Pak, lebih tidak besar, berkerumun. mungkin lebih banyak. Ya, tapi ya kita sama-sama tahu kan beberapa waktu lalu kampanye juga begitu banyak melibatkan massa. Ini ya kita latihan lah di Jadi sini. memberi contoh yang sebenarnya salah ya Pak ya? Kenapa? Contoh yang salah namun diikuti gitu ya Pak ya? Apa Memberi gimana? Enggak, ini begini, kita bukan memberi contoh yang salah, ya. Kita panitia di sini menghimbau, ya. Tadi saya katakan bahwasanya bentuk kerinduan kita ke Habib Rizik Syihab dalam rangka menghadiri undangan peringatan Maulid tersebut, kita juga ingatkan kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga protokol kesehatan. Baik. Jadi ini yang kita tekankan. Baik, Karena baik. Meskipun antara acara kalau kita Maulid dan juga bukan dari pilkada kita dua. yang melaksanakan protokol kesehatan, Baik, baik. Meskipun antara acara Yalah. Maulid Nabi dan pilkada ini dua kegiatan yang berbeda. Saya ingin ke Mas Diki. Mas Diki tadi dikatakan bahwa ada 500 sampai 1000 panitia yang disiagakan. Itu baru panitianya saja, belum jamaah yang hadir di sana. Bagaimana potensi penyebaran COVID-19 jika memang ratusan orang atau ribuan orang hadir di dalam satu tempat secara bersamaan? Jadi untuk difahami bahwa apapun itu ya, saya tidak melihat jenis kegiatannya, tetapi setiap keramaian, mau pilkada, mau aktivitas keagamaan dalam situasi pandemi yang belum terkendali seperti ini, ya, adalah sangat satu yang sangat rasional dan mengikuti hukum biologi yang diciptakan untuk virus ini, ya, karena virus ini taatnya pada hukum biologi yang diciptakan untuk dia. Ya. Dan kita sebagai manusia tidak ada jalan lain untuk mencegah terjadinya potensi, kalau keramaian namanya super spreading event, ya, dan di mana dalam setiap keramaian itu selalu ada 1 sampai beberapa orang yang membawa virus, jauh lebih banyak virusnya, sehingga dia menularkan tuh nggak cuma 1-2 orang, dia bebelasan orang. Dan itu terjadi, dan di Indonesia sudah terjadi ketika di Maret lalu, misalnya jamaah tablik, ya, yang di Goa, kemudian juga yang gereja GBI. Nah, termasuk di luar negeri juga sama, semua tidak melihat agama, tidak melihat lokasi, hukum ini terjadi. Dan apa yang terjadi dalam potensi yang terjadi dalam kegiatan malam ini pun ya akan sama. Karena apa? Karena orang yang, apalagi ini malam, ya, sulit sekali. Kalau malam itu sulit sebagaimanapun kita menjaganya. Pertama karena memang kapasitas testing kita ini kan rendah nih. Orang yang berkeliaran ini sudah pasti tidak bisa kita pastikan dia aman atau tidak membawa virus. Itu udah masalah pertama. Sehingga karena ini tidak terkendali, nah kemudian ada kegiatan yang sifatnya banyak, apalagi ini adalah dalam situasi yang padat dan malam, tentu akan sulit sekali sebanyak apapun. Tapi
setidaknya ada ikhtiar memang. Nah inilah dalam kaitan inilah saya karena tadi Kang Haris menyinggung masalah pilkada, saya dari awal apapun itu kita pemerintah punya kewajiban harus melakukan regulasi pembatasan kegiatan massal ya yang melibatkan aktivitas massal tidak boleh pandang bulu karena ini untuk kepentingan masyarakat sehingga ini akan diikuti oleh semua komponen masyarakat tapi di sisi lain masyarakat komponen masyarakat civil society ataupun ormas-ormas besar apalagi Pak Habib Rizik punya begitu banyak pengikut akan sangat punya tanggung jawab moral untuk memberikan contoh teladan dan himbauan ya yang diikuti dengan sebetulnya kalau harapan saya dengan implementasi misalnya dengan virtual karena ya masyarakat kita ini memang sebagian besar memang ya dengan berbagai macam alasan memang ya sulit dibendung. Baik, Pak Diki kalau Anda melihat seberapa besar sih Pak kepatuhan masyarakat Indonesia terkait protokol kesehatan kalau memang kita melihat dari sejak beberapa bulan yang lalu mulai ada demonstrasi kemudian saat ini juga berkumpul karena katanya rindu dengan Bapak Rizik Syihab. Sejauh ini memang ada imbauan pakai masker tapi yang kami lihat di lapangan adalah yang dimaskerin justru dagu dan leher bukan mulut dan hidung. Itu yang sering terjadi di Indonesia. Bapak melihatnya seperti apa? Ya Mbak Anissa memang ini jadi menumpuk ya. Pertama kita sudah lebih dari 7 bulan mengalami pandemi ini, ada kejenuhan. Kemudian juga dari awal kita mendapat sebagian masyarakat kita menerima dan tetap menganggap ada beberapa informasi yang salah, infodemik itu dari awal. Dan kemudian juga belum optimalnya strategi komunikasi risiko terkait masalah 3M ini dari berbagai level. Nah ini akhirnya menjadi satu muara di mana ya kita bisa lihat dan sayang saya tidak mendapat angka persentase tapi kalau kita melihat dari sisi kalau misalnya vaksin saja kurang dari 50% tuh untuk kesediaan. Kemudian kalau dari sisi cuci tangan pun dari Kemkes tapi itu di daerah timur ya itu juga belum angka yang menggembirakan. Nah namun sekali lagi apapun itu ini adalah tanggung jawab bersama dan saya berharap sekali para tokoh para dai ya termasuk lintas agama ya semua ini memberikan satu keteladanan. Baik. Ya. Karena kita ini dalam situasi yang masyarakat jenuh ini perlu panutan. Perlu contoh, perlu keteladanan. Baik, butuh teladan ya. Saya kembali ke Pak Haris. Anda sebagai tokoh publik, Pak Haris termasuk Bapak Rizik Syihab adalah tokoh publik yang luar biasa dikagumi. Anda punya tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dan mengimbau masyarakat. Sejauh ini tanggung jawab yang Anda lakukan apa, Pak? Ya, selama ini yang kita lakukan adalah bahwa kita menekankan kepada panitia untuk memakai masker, untuk cuci tangan, kemudian juga untuk tidak berjabat tangan. Kira-kira seperti itu. Bahkan kami tidak bosan-bosan dan tidak pernah merasa lelah untuk menghimbau dan mengingatkan. Anda bisa jamin bahwa acara yang terselenggara hari ini tidak menjadi mega cluster, Pak? Kalau mengenai masalah jaminan itu adalah kuasa Allah yang Maha Kuasa. Tapi usaha maksimal itu harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haris Ubaidillah dan Pak Diki Budiman telah bergabung bersama kami di iNews Sore.